Sahabat Hikmah, dari Nenek Sumiati penjual gemblong, kita beralih ke pengrajin anyaman kawat. Sudah 8 tahun terakhir ini, Syaiful Hidayat, warga Kampung Cibadak, Kayu Manis, Bogor, menggantungkan hidupnya dengan berjualan barang-barang kerajinan dari kawat, seperti wadah telur, keranjang ayam maupun burung. Barang-barang itu dibuatnya sendiri untuk kemudian dijual keliling dari kampung ke kampung. Setiap hari Syaiful berjalan kaki belasan kilo jauhnya, sembari menenteng hasil anyaman kawatnya. Yang berukuran kecil adalah keranjang telur, sedangkan yang berukuran lebih besar itu kandang ayam atau burung. Keranjang dan kandang dengan berbagai variasi ukuran, sebagian dicat warna-warni agar lebih menarik pembeli. Yang tempat telur banyak kadang-kadang kali itu sih. Keranjang telur. Pria berusia 58 tahun ini harus bersaing dengan produk-produk modern buatan pabrik yang berbahan dasar plastik atau kardus, yang sekarang lebih disukai oleh konsumen. Bukan hanya sulit mencari konsumen langsung, namun tak sedikit pula warung-warung yang enggan menggunakan keranjang telur kawat. Pak, maaf Pak, mau nawarin ini Pak. Titip keranjang telur. Oh iya, lihat dulu Pak ya. Ya. Wah, ini zaman dulu Pak. Ya, ini jarang peminatnya. Ya, nggak masuk ya. Sekarang pernah nggak mau yang gini. Udah nggak mau gitu lah. Nggak mau. Ya makasih Pak, mari Pak. Ya. Mereka kan lebih ini lagi Pak, lebih antik, lebih cakep, lebih baik lagi, menarik. Ya. Nah, kalau saya kan bahannya dari limbah, warnanya kan agak bagus, lalu menarik lah. Lantaran selera masyarakat yang sudah bergeser ke produk-produk pabrik, keranjang kawat buatan Syaiful pun sulit terjual. Dalam sehari, kadang hanya laku 2 atau 3 buah saja. Bahkan kadang juga tidak laku sama sekali. Terlebih lagi, barang dagangannya ini bukan jenis barang yang dibutuhkan setiap harinya. Sehingga penghasilan Syaiful per hari tidak menentu. Kesulitannya terkadang Pak, orang ya sudah banyak yang udah punya sih. Kan gituan bukan barang yang enak dimakan, barang awet. Yang zaman dahulu lah, ini kan bahan termasuk zaman dahulu. Keranjang anyaman kawat buatan Syaiful dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000. Kalau sedang ramai pembeli dan keranjangnya laris manis, Syaiful bisa mengantongi keuntungan bersih Rp50.000. Namun itu tidak mudah diperoleh, apalagi ditambah kendala cuaca. Kadang-kadang panasnya ini Pak, kadang-kadang hujan, kadang-kadang. Ya dibilang cukup sih kagak. Kurang lah Pak, kita bisa paling nggak bisa cukup-cukupin aja. Bersyukur aja lah, gimana tuh, namanya hidup Pak, benar. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Benar Pak. Boleh Bu? Oh, enggak? Berapaan Pak? 25. Boleh kurang nggak? Boleh. Hah? Boleh. Benar. Benar. Udah, ambil 2 nih. Iya boleh Bu. Jadi berapa? 30. Uang yang diperoleh Syaiful belum cukup untuk makan keluarganya hari ini. Lebih awet, aman, ya unik sih. Harga sih terjangkau lah. Nggak murah banget, nggak mahal banget. Tapi kalau untuk ukuran keranjang itu sih harganya udah terjangkau banget. Apalagi Syaiful masih punya tanggungan biaya sekolah ketiga anaknya yang belum terbayar. Demi istri dan anak-anaknya tetap bisa makan, Syaiful pun merelakan satu keranjang telurnya untuk dibarter dengan telur mentah di warung. Iya Pak. Saya beli telur tapi nggak punya uang. Keranjang tuh nggak boleh saya lihat dulu Pak. Ya ini berapa Pak keranjangnya? 15 lah. Saya tunggu nomor telur ya Pak ya? Iya. Kesulitan hidup di saat uang nggak punya Pak, gimana tuh? Kerjaan kosong, ya kan kita perlu biaya, benar nggak? Walaupun nggak banyak sedikit kan harus ada. Kebutuhan juga kan harus udah seimbang dengan usaha kita, benar. Namanya hidup itu udah biasa sih sebenarnya, tapi kan kita harus berusaha. Jangan mengandalkan begitu aja, benar nggak? Di rumah yang ditempatinya bersama istri dan ketiga anaknya, Syaiful sudah biasa menyisakan banyak stok bahan untuk membuat anyaman kawat agar tidak perlu berbelanja setiap hari.
Bahan-bahan itu diperolehnya dari limbah di lapak barang bekas dengan modal sekitar Rp30.000 untuk membeli 10 kg limbah kawat. Terkadang kosong juga Pak, lagi selat gitu. Di mana Pak? Di tempat limbahnya, di Matria kadang-kadang. Langkah awal membuat keranjang telur adalah membuat kerangka atas berbentuk bulat dari kawat yang tebal. Setelah itu, ia menyiapkan kawat yang lebih tipis untuk membuat badan keranjangnya. Besarnya badan keranjang disesuaikan dengan ukuran muatan telurnya nanti. Kalau sudah berbentuk keranjang, Saiful tinggal menguatkan simpul-simpul ikatan kawatnya, lalu menambahkan pegangan pada keranjangnya. Butuh waktu kurang lebih 2 jam bagi Saiful untuk menyelesaikan satu buah keranjang kawat. Keterampilan tangan yang sudah dipelajarinya sejak kecil itu membutuhkan kesabaran dan kejelian dalam proses pembuatannya, agar keranjang yang dihasilkan terlihat menawan. Langkah terakhir, Saiful tinggal mengecat keranjang telurnya berwarna-warni, setelah itu dijemur hingga mengering. Selain berjualan keliling, sebagian keranjang kawat juga dibeli Saiful atas dasar pesanan pembeli. Terkadang para pembeli datang sendiri ke rumah mengambil pesanan. Assalamualaikum. Mau beli itu kurungan ayam ama itu tempat telur. Pesannya mah cuman kalau perlu doang gitu, tapi rasaan udah pernah 3 kali lebih dah. Ya harganya terjangkau satu. Terus yang kedua tuh kita kan nyarinya nggak susah-susah, ada dekat kita gitu di wilayah kita. Kualitasnya bagus, kuat, dan harganya juga terjangkau. Melihat Saiful yang belum tentu bisa membawa pulang uang setiap hari, sang istri Marpuah tidak tinggal diam. Ia turut membantu mencari tambahan penghasilan dengan bekerja mengupas bawang putih milik juragan bawang yang biasa disebut Pak Haji. Setiap hari, Marpuah pergi ke tempat pemilik usaha untuk mengambil bawang putih mentah, kemudian membawanya pulang untuk dikupas di rumah. Sering karena menahan lapar dan perut kosong akibat belum ada uang untuk makan, Marpuah tidak kuat lagi menggotong karung berisi bawang. Satu karung bawang putih dihargai Rp6.000 sebagai upah Marpuah mengupas kulitnya. Sehingga kalau sampai jatuh berantakan, Marpuah bisa kehilangan pendapatannya. Dalam sehari, Marpuah bekerja mengupas rata-rata 5 karung bawang putih. Atau dalam seminggu maksimal 30 karung. Untuk melakukan pekerjaan ini, Marpuah cukup bermodalkan pisau dapur saja. Dapat 5 karung. Paling kalau yang lagi itunya aja yang gagangnya keras, ngupasnya rada lama gitu. Sama paling duduk pegel aja kalau kelamaan gitu. Meski terlihat sederhana, namun pekerjaan mengupas berkarung-karung bawang putih bukanlah pekerjaan yang gampang dilakukan. Marpuah harus teliti agar kulit bawangnya benar-benar mengelupas. Belum lagi resiko jari tangannya terluka dan menahan mata yang pedih selama duduk bekerja. Paling sering kebelah aja kalau bawangnya yang itunya rada risanya rada itu mah yang pada busuk itu paling kebelah aja. Iya, suka keiris dagingnya. Bawang putih yang telah dikupas kemudian dibawa Marpuah ke tempat juragan bawangnya lagi. Berjalan kaki menggotong karung dengan jarak yang lumayan jauh cukup menguras fisik Marpuah dan membuatnya kelelahan. Tapi Marpuah menjalaninya dengan semangat demi mengejar rezeki serta sesuap nasi. Ya dicukup-cukupin aja. Meskipun penghasilan tidak menentu, Saiful dan Marpuah tidak pernah lupa untuk selalu berbagi. Saat mendengar ada saudara yang jatuh sakit, keduanya tidak segan-segan menyisihkan sebagian kecil hasil kerja keras mereka untuk membantu saudara yang sedang kesulitan. Masya Allah. Oh, ini ada rezeki sedikit buat beli obat coba. Punya duit emang alhamdulillah ya rabbil alamin. Masih ya Neng, ini ada rezeki. Aduh. Sahabat, menjenguk orang sakit dalam Islam hukumnya adalah sunnah. Rasulullah SAW pernah menjenguk sahabat yang sedang sakit dan membacakan doa. Allahumma rabban nas muzibal ba'si ishfi anta syafi. La syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah,
Tuhan segala manusia, hilangkan penyakitnya. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan, melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bekerja dan memberikan sebagian hasil kerjanya kepada yang lebih membutuhkan, diyakini Syaiful merupakan bagian dari ibadah. Ikhtiarnya menghidupi keluarga pun salah satu bentuk ibadahnya. Dan sebisa mungkin Syaiful menjalankan syariat utamanya tepat waktu dimanapun berada.